Bu Heni duduk di sofa ruang tamu apartemen Ridho dan Siska dengan wajah masam. Kedatangannya kali ini bukan untuk sekadar menjenguk, tapi untuk sesuatu yang lebih serius. Ridho, Mama gak bisa terus membiarkan ini. Kamu anak satu-satunya, keluarga kita butuh penerus. Kamu harus pikirkan masa depan, ucap Bu Heni tegas. Siska yang duduk di sebelah Ridho menunduk, menahan perasaan. Setiap kali mertuanya datang, pembicaraan selalu berujung pada topik yang sama, keturunan. Ridho menarik napas panjang. Mah, aku udah bilang, aku tetap ingin bersama Siska. Bu Heni menatap putranya dengan tajam. Lalu, bagaimana dengan keluarga kita? Dengan nama baik Papa, kamu mau jadi lelaki tanpa penerus? Ridho mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali berteriak dan mengatakan kebenaran bahwa dirinya yang tidak bisa memiliki anak. Tapi ia tak ingin melihat wajah ibunya penuh dengan kekecewaan. Ma, kita masih berusaha, aku dan Siska baik-baik saja. Bu Heni mendengus. Berusaha apa lagi? Sudah 12 tahun Ridho. Mama gak peduli. Kalau memang Siska gak bisa kasih kamu anak, kamu harus cari perempuan lain. Mama bisa carikan janda muda yang lebih subur. Atau kalau kamu mau, kita bisa urus perjodohan dengan anak teman Mama. Siska menggigit bibir bawahnya. Hatinya terasa sakit. Tapi ia tak ingin menangis di depan Bu Heni. Ma, Ridho berkata dengan nada tegas. Aku enggak akan menceraikan Siska. Aku mencintainya. Bu Heni mendengus kesal. Ridho, kamu sudah buta karena cinta. Lihat kenyataan. Kamu pikir cinta bisa mempertahankan semuanya. Kamu kira nanti saat Mama sudah enggak ada, kamu bisa hidup bahagia tanpa anak. Siska menutup matanya sejenak, berusaha menahan sesak di dadanya. Ridho menatap ibunya dengan mata yang kini memancarkan ketegasan. Mama selalu bilang ingin melihat aku bahagia kan? Bu Heni terdiam. Aku bahagia dengan Siska, dengan atau tanpa anak. Lanjut Ridho mantap. Bu Heni mendecak. Dasar keras kepala, kalau kamu tetap bertahan dengan Siska, jangan harap Mama masih menganggapmu anak. Kata-kata itu membuat ruangan menjadi hening. Siska menatap Ridho, berharap suaminya tidak goyah, dan Ridho, meskipun hatinya terasa sakit mendengar ancaman ibunya, tetap menggenggam tangan Siska erat. Kalau itu keputusan Mama, aku terima, tapi aku nggak akan meninggalkan Siska. Bu Heni bangkit dengan wajah marah. Baik, jangan menyesal nanti, katanya sebelum melangkah pergi meninggalkan suasana tegang di apartemen itu. Saat pintu tertutup, Siska tak bisa lagi menahan air matanya. Ridho, aku gak ingin jadi penyebab kamu kehilangan keluargamu. Ridho menariknya ke dalam pelukan. Kamu bukan penyebab apapun Siska, kita akan tetap bersama apapun yang terjadi. Dan di sanalah mereka berada, dua hati yang saling mencintai, berjuang melawan takdir dan tekanan dunia yang ingin memisahkan mereka. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela kamar mereka. Ridho duduk di tepi ranjang, menatap Siska yang masih diam membelakanginya. Suasana terasa begitu dingin, bukan hanya karena cuaca di luar, tapi juga karena sapa yang baru saja ia sampaikan. Siska, aku tahu ini berat buat kamu, tapi tolong dengarkan aku dulu. Suara Ridho terdengar pelan, penuh kehati-hatian. Siska tetap diam, tangannya mengepal di atas selimut, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menghimpitnya. Aku sudah bicara sama Andi, lanjut Ridho. Dia mengerti situasi kita, dan dia setuju untuk membantu. Siska akhirnya menoleh, matanya basah. Membantu? Suaranya bergetar. Membantu apanya Ridho? Membantu menghamili aku. Ridho terdiam sejenak. Iya. Siska tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia, itu tawa getir, penuh luka. Kamu serius? Mana ada suami yang tega meminta istrinya tidur dengan pria lain? Ridho menunduk.
Bukan begitu, Siska. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak bisa memberikanmu anak. Dan aku tahu betapa kamu ingin menjadi seorang ibu. Siska bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, memeluk tubuhnya sendiri. Jadi, ini solusi yang kamu pilih. Menyuruh aku tidur dengan Andi. Kenapa enggak? Sekalian aja kamu ceraikan aku. Terus biarkan aku menikah sama dia. Rido berdiri, berjalan mendekati Siska, lalu memegang pundaknya dari belakang. Aku gak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin anak yang lahir tetap menjadi bagian dari kita. Aku percaya Andi, dia gak akan merebut kamu dariku. Siska menggeleng. Gila? Ini gila Rido. Hening, hanya suara hujan yang tersisa di antara mereka. Rido perlahan membalik tubuh Siska hingga mereka saling bertatapan. Ia menyentuh pipi istrinya, mengusap air mata yang mengalir di sana. Aku mencintaimu, Siska. Apapun yang terjadi, aku gak akan pernah berhenti mencintaimu, bisiknya. Siska menatap suaminya, masih dengan mata yang berkaca-kaca. Ia masih marah, masih kecewa, tapi di balik semua itu, ia bisa merasakan ketulusan Rido. Rido menunduk, mencium bibir Siska dengan lembut, seolah ingin menghapus semua keraguan yang ada. Dan entah bagaimana, di antara kesedihan dan kemarahan itu, Siska merasakan sesuatu yang lain, sebuah kerinduan yang begitu dalam. Tanpa sadar, ia membalas ciuman Rido. Tangan mereka saling menggenggam, menarik satu sama lain ke dalam kehangatan yang sudah lama mereka rindukan. Saat Rido membisikkan sesuatu di telinganya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Siska hanya bisa menutup mata. Mungkin ini memang gila, tapi di tengah semua kegilaan ini, ia merasa lebih dicintai dari sebelumnya. Malam berikutnya, hujan masih turun di luar, membasahi jendela kamar mereka dengan gemuruh lembut. Siska berbaring di tempat tidur, membelakangi Rido. Pikirannya masih kacau sejak percakapan mereka semalam. Rido tidak banyak bicara, hanya mendekat dan menyentuh punggung istrinya dengan lembut. Aku tahu ini sulit untukmu, bisiknya. Siska menarik napas dalam. Aku gak bisa, Rido. Aku gak akan memaksamu, jawabnya pelan. Tapi kalau kamu benar-benar menolak, aku juga gak akan memaksa diri untuk mencari cara lain. Aku cuma ingin kita tetap bersama. Hening, Siska menutup matanya. Ia mencintai Rido, tapi permintaan suaminya benar-benar gila. Mana mungkin ia membiarkan dirinya bersama pria lain? Apalagi dengan Andi, sahabat Rido yang sudah seperti saudara sendiri. Namun, Rido kembali mengecup tengkuknya dengan lembut, lalu berbisik. Kalau memang kamu gak mau, bisakah kamu setidaknya membayangkan? Siska terkejut. Maksud kamu? Rido menelusuri wajahnya dengan jemarinya. Coba saja bayangkan Andi, kalau itu bisa membuatmu lebih nyaman. Siska ingin marah, ingin menolak mentah-mentah. Tapi saat Rido menyentuhnya, ada sesuatu yang berbeda. Imajinasinya mulai berkelana. Wajah Rido mulai samar dalam pikirannya, perlahan tergantikan oleh sosok Andi. Andi yang selalu datang dengan senyum ramah. Andi yang begitu perhatian. Andi yang... Siska menggigit bibirnya. Ia merasa bersalah, namun anehnya tubuhnya merespons. Rido menyadari perubahan itu, dan ia semakin tenggelam dalam perannya, membimbing istrinya memasuki dunia imajinasi yang tidak pernah mereka jelajahi sebelumnya. Siska pun tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan bayangan di kepalanya. Dan malam itu, di bawah hujan yang masih turun, Siska merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat hatinya semakin berdebar. Siska berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, tapi pikirannya justru berkelana ke tempat lain. Andi, ia mengingat pertemuan singkat mereka bertahun-tahun lalu. Andi adalah pria yang tinggi, tampan,
dan memiliki sorot mata hangat yang berbeda dari Rido. Ia tak banyak bicara, tapi caranya membawa diri begitu berwibawa. Siska masih ingat saat pertama kali bertemu Andi di acara keluarga kecil bersama Rido. Saat itu, Andi baru beberapa tahun kehilangan istrinya. Meski begitu, ia tetap terlihat tenang, dewasa, dan penuh perhatian pada ketiga anaknya. Siska tak bisa menyangkal, ada sesuatu dalam diri Andi yang menarik. Dan sekarang, di tengah keheningan kamar, Rido membimbingnya ke dalam imajinasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bayangkan dia Siska, bisik Rido di telinganya, suaranya rendah dan lembut. Siska menelan ludah. Rido, ini... Percayalah. Rido mengecup pelipisnya. Siska menggigit bibirnya. Wajah Rido perlahan memudar dalam pikirannya, berganti dengan sosok Andi. Andi yang lebih tinggi, Andi yang lebih berwibawa, Andi yang tersenyum kepadanya dengan tatapan penuh kelembutan. Tubuh Siska gemetar. Ia tahu ini salah, tapi imajinasi itu begitu nyata. Ia membayangkan Andi, menyentuhnya, membisikkan sesuatu di telinganya, dan tiba-tiba kehangatan yang berbeda menjalari tubuhnya. Siska semakin tenggelam dalam imajinasinya, sementara di sampingnya, Rido tersenyum tipis, menyadari perubahan pada istrinya. Ia tahu bahwa malam ini, dalam imajinasi Siska, ia bukan lagi dirinya sendiri. Di sebuah kota lain yang berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal Rido dan Siska, Andi sedang sibuk di kantornya. Tangannya lincah mengetik di laptop, sesekali mengecek dokumen yang menumpuk di mejanya. Sebagai seorang manajer di perusahaan ekspor-impor, hidupnya tak pernah lepas dari kesibukan. Ponselnya bergetar di meja, nama Rido muncul di layar. Andi menggerutkan kening, lalu mengangkatnya. Halo bro, ada apa? Suara Rido terdengar di seberang, sedikit ragu tapi tegas. Andi, aku mau kamu datang ke kotaku, menginap 3 hari di rumahku. Andi tertawa kecil. 3 hari? Tumben banget, ada urusan apa? Sejenak hening, lalu suara Rido terdengar lebih serius. Aku butuh bantuanmu Andi, ini soal Siska. Nada suara Rido membuat Andi menghentikan pekerjaannya. Ada masalah dengan Siska? Rido menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku mau kamu bantu kami punya anak. Hening. Andi terdiam. Pikirannya mencoba mencerna maksud ucapan sahabatnya. Maksudmu? Aku gak bisa punya anak Andi. Aku mandul. Rido akhirnya mengaku dengan suara berat. Selama ini aku diam karena gak ingin mengecewakan keluarga, terutama mamaku. Sekarang mereka semakin mendesak aku menceraikan Siska. Padahal aku gak mau, aku gak bisa kehilangan dia, Andi. Andi masih tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi, kamu mau aku? Ya, Rido memotong. Aku ingin kamu menghamili Siska. Andi terdiam cukup lama. Aku tahu ini gila bro. Rido kembali bicara. Tapi kamu sahabat terbaikku. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Aku gak mau pakai cara lain seperti donor sperma dari orang asing. Aku ingin tetap ada dalam hidup Siska dan anak yang nanti akan lahir. Andi mengusap wajahnya. Pikirannya berkecamuk. Ini bukan sesuatu yang biasa diminta seorang sahabat. Tapi ia tahu Rido sedang putus asa. Aku gak tahu harus ngomong apa. Suara Andi melemah. Aku mohon Andi. Rido memohon. Pikirkan baik-baik. Aku gak akan memaksamu kalau kamu gak mau. Tapi kalau kamu bersedia, aku akan sangat berterima kasih. Andi mengembuskan napas panjang. Matanya menatap layar laptop. Tapi pikirannya jauh melayang ke arah Rido dan Siska. Setelah beberapa saat, Andi akhirnya menjawab, baiklah, aku akan ke sana. Rido terdengar mengembuskan napas lega. Terima kasih bro, aku tunggu kamu lusa. Telepon terputus, Andi menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah keputusan ini benar atau tidak, tapi satu hal yang pasti,
3 hari di rumah Rido nanti akan mengubah segalanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Siska berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia sudah mencoba mengalihkan pikirannya sejak pagi, tapi gagal. Andi akan datang hari ini. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi bayangan Andi selalu ada di sudut pikirannya, terutama sejak Rido mulai membicarakan rencana gila itu. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap nanti. Apakah ia harus bersikap biasa saja? Haruskah ia menghindari tatapan Andi? Atau haruskah ia berpura-pura tidak ada yang berubah? Siska menghela napas dalam, mencoba menenangkan diri. Namun saat bel rumah berbunyi, napasnya justru tercekat. Rido menyambut Andi di depan pintu. Dari dalam, Siska bisa mendengar suara mereka berbicara. Diselingi tawa kecil khas dua sahabat lama yang akhirnya bertemu kembali. Dan kemudian, Andi melangkah masuk. Siska nyaris lupa cara bernapas saat melihatnya lagi. Andi masih seperti dulu, tinggi, tampan, dengan sorot mata teduh yang terasa begitu hangat. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena mereka bertemu dalam situasi yang begitu aneh dan canggung. Mata mereka bertemu sesaat. Siska bisa merasakan pipinya memanas, tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan. Hai Siska, sapa Andi, suaranya sedikit ragu. Siska tersenyum tipis, menahan kegugupannya. Hai Andi, lama gak ketemu. Andi mengangguk, lalu tersenyum. Senyuman yang sama seperti yang dulu pernah ia berikan padanya. Senyuman yang dulu hanya sekadar ramah, tapi kini terasa berbeda di mata Siska. Rido, yang tidak menyadari ketegangan di antara mereka, menepuk bahu sahabatnya. Ayo duduk dulu bro, anggap aja rumah sendiri. Mereka pun duduk di ruang tamu. Rido sibuk berceloteh tentang berbagai hal, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi Siska dan Andi tahu, di antara obrolan ringan itu, ada ketegangan halus yang menggantung di udara. Mereka bertiga tahu alasan Andi ada di sini, dan baik Siska maupun Andi sama-sama belum siap membicarakannya. Malam pertama, rumah terasa begitu hening setelah Rido pergi. Rido sengaja meninggalkan mereka. Siska dan Andi duduk di ruang tamu, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menjadi satu-satunya saksi atas keheningan di antara mereka. Rido benar-benar mempercayai aku, kata Andi tiba-tiba, memecah kebisuan. Suaranya lembut, tapi ada nada ragu di sana. Siska menatapnya sekilas, lalu mengangguk pelan. Iya. Andi menarik napas panjang, menatap wanita di depannya dengan penuh pengertian. Aku tahu ini gak mudah buat kamu Siska. Aku pun masih gak yakin apakah ini keputusan yang benar. Siska menggigit bibirnya. Aku juga gak tahu Andi. Mata mereka kembali bertemu. Ada sesuatu yang tidak terucap di sana. Sebuah pertanyaan, sebuah kebimbangan, dan entah mengapa, sesuatu yang lebih dalam. Namun malam itu berlalu tanpa ada yang terjadi. Siska masih menolak, dan Andi tidak memaksa. Hari kedua, pagi itu, Siska bangun lebih awal. Ia membuat sarapan sederhana, lalu duduk diam di meja makan, menunggu Andi turun dari kamar tamu. Ketika akhirnya pria itu muncul, Siska menyadari sesuatu. Andi terlihat berbeda pagi ini, lebih santai, lebih tenang, tapi tatapannya masih sama, dalam dan penuh makna. Makan dulu, ujar Siska pelan. Andi tersenyum, lalu duduk di hadapannya. Terima kasih. Mereka makan dalam diam, tapi tidak ada lagi ketegangan seperti kemarin. Ada kehangatan yang perlahan mengisi jarak di antara mereka. Setelah sarapan, mereka berbincang, bukan tentang Rido, bukan tentang rencana gila itu. Hanya obrolan sederhana tentang hidup, pekerjaan, dan kenangan lama.
Siska tidak bisa mengabaikan betapa nyaman berbicara dengan Andi. Lalu sore datang, dan disinilah segalanya mulai berubah. Hujan turun perlahan, menciptakan suasana tenang di dalam rumah. Siska duduk di sofa, menatap keluar jendela, sementara Andi berdiri tidak jauh darinya. Aku masih belum tahu apakah ini benar atau salah, bisik Siska hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Andi menatapnya, lalu melangkah mendekat. Aku juga enggak mau melakukan ini kalau kamu enggak siap, Siska. Siska menghela napas panjang, lalu ia menoleh, menatap Andi dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi, aku juga enggak bisa bohong kalau aku merasa nyaman saat bersamamu. Hati Andi berdegup lebih cepat. Ia tidak menjawab, hanya menatap wanita itu dengan intens. Siska, Andi akhirnya membuka suara. Tapi, tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Siska menutup matanya sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, Andi, aku takut. Tanpa sadar, Andi mengulurkan tangan, menyentuh jemari Siska dengan lembut. Aku di sini, aku enggak